Baik, saya mulai materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator pemateri kedua pada materi Sistem Peradilan di Indonesia yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Ari Purwadi, SH.M. Hum. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Ari Purwadi, SHM Hum, CCD-CMC adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memiliki spesialisasi di bidang teori hukum, hukum perdata internasional, hukum acara perdata, hukum sumber daya alam, hukum konstruksi. Berpengalaman sebagai akademisi hukum, praktisi hukum, konsultan hukum, dan menerbitkan banyak publikasi internasional dan nasional serta bidang keahlian. Memiliki sertifikat dari BNSP sebagai kompeten di bidang perancang kontrak dan juga kompeten sebagai mediator. Riwayat jabatan struktural, Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1988 sampai 1990, membantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 1990 sampai 1998, dan juga banyak lainnya. Kemudian penghargaan, yang pertama Satya Lencana Karya Satya tahun 2011, Satya Lancana Karya Satya tahun 2015. Ahli di persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri dengan nomor perkara nomor 8 PDTG 2015. Selanjutnya, langsung saja kami persilakan Bapak untuk menyampaikan materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Kepada Profesor Dr. Ari Purwadi, disilakan. Terima kasih Mbak Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Masih nggak ngantuk? Masih ngantuk ya. Biasanya istirahat jam-jam gini nih momoknya ngantuk ya. Makanya ngasih nggak ngantuk. Oh segar. Ya. Semangat. Kita harus tetap semangat. Jadi kalau saya lihat ini ada yang dulu mahasiswa saya ada. Ya. Sekarang kembali ke sini dan ke PKPA, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ini ada yang di Zoom ya ini? Ada ya? Dari mana? Ya, untuk yang Zoom ini sudah masuk ya. Selamat siang. Ya. Salam kenal sama Ari Purwadi, dosen yang sudah tua di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Mbak ya. Sudah 40 tahun di sini, nggak kemana-mana. Keluarnya hanya ngajar di tempat lain sama jadi ahli. Nggak bisa jadi advokat karena saya pegawai negeri sipil. Jadi saya digaji oleh negara. Dipekerjakan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hari ini saya diberi amanah oleh PKPA untuk menyampaikan materi sistem peradilan di Indonesia. Ini begitu penting buat kita semua ketika kita berpraktek agar kita tidak salah kamar. Ketika kita menghadapi kasus-kasus, kita jangan sampai salah kamar. Jadi kita ini masuk ke dalam suatu sistem peradilan di mana di Indonesia. Karena ketika kita
akan berpraktik, tentu kita dihadapkan pada persoalan ini pengadilan mana yang berwenang. Kompetensi. Jadi tidak bisa seenaknya. Kita lihat, karena kalau saudara-saudara bicara tentang hukum acara, kita dihadapkan pada dua kompetensi. Ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Nah, yang kita bahas ini lebih ke arah kompetensi absolut ya. Jadi berdasarkan jenisnya, ya, jenis perkaranya itu masuk ke peradilan. Kalau kita bicara tentang susunan sistem peradilan Indonesia itu gambarannya begitu. Jadi ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, tapi jangan lupa di sana ada sistem yang cukup penting ya di dalam kekuasaan kehakiman kita, yaitu Komisi Yudisial. Ketika kita bicara tentang Mahkamah Agung ini membawai beberapa lingkungan badan peradilan. Ada peradilan, di situ peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan masing-masing ada daerah hukumnya, wilayahnya, ada tingkat pertama, ada tingkat banding, dan ada tingkat kasasi yang tinggi sekali itu di Mahkamah Agung. Tapi di peradilan umum itu kita mengenal adanya pengadilan khusus. Tarik ke atas. Nah, ini peradilan khusus. Jadi kalau saudara-saudara misalnya saya akan berperkara ke pengadilan hubungan industrial. Itu peradilan khusus yang ada di peradilan umum, di pengadilan negeri. Jadi kalau nanti Anda berperkara di sana, hakimnya itu ada yang hakim dari pengadilan negeri. Tapi ditambah ada hakim ad hoc biasanya. Hakim ad hoc itu biasanya hakim yang direkrut dari praktisi. Jadi kalau Anda nanti sudah berpraktek, pengalaman banyak, kalau ada rekrutmen, ya ikut, karena bisa jadi hakim ad hoc. Tidak ada hakim karier dan ada hakim ad hoc. Jadi merupakan bagian dari pengadilan negeri. Jadi kalau itu ada beberapa, ada pengadilan anak, pengadilan niaga juga begitu. Kalau kalian berpraktek di sana, sudah pernah lihat pengadilan negeri? Oh, jangan sampai nggak pernah ke sana. Insya Allah nanti saya tunggu ketemu saya di pengadilan negeri. Iya, artinya apa? Ya sudah jadi advokat di sana. Karena kalau Pak Ari ke sana itu, wah teman-teman yang baik alumni maupun lulusan PKPA itu, waduh ke sana ketemu jadi nggak kesepian, jadi saling ngobrol di sana. Ya kita ketemu nanti di sana. Ya, jadi berpraktek di sana. Artinya jangan lupa sama Pak Ari. Wah ini perlu ahli ini. Siapa ahlinya hukum perdata? Oh di UWK ada itu. Ini bukan iklan, bukan pemasaran. Ya, gitu. Dan kadang-kadang ketemunya itu besok minggu depan itu saya diminta karena perdata, diminta oleh kepolisian Mojokerto, polisinya disuruh sini sama pengacaranya untuk menentukan apakah kasus ini hukum perdata atau tidak, atau hukum pidana. Jadi kalau saya sudah ngomong ini hukum perdata, maka polisi tidak akan meneruskan perkara ini.
Nah, itu harus difahami oleh Anda semua ini. Ini hukum perdata, ini hukum pidana. Jadi ada beberapa peradilan khusus, ada tipikor, ya itu semuanya. Kemudian kalau di pengadilan agama ini khusus di Aceh sana, ya, ada pengadilan syariah Aceh. Ya. Kemudian di peradilan tata usaha negara itu ada pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini kalau nanti saudara-saudara sudah lulus UPA, ujian, magang, kemudian jadi advokat, nggak bisa praktek di sini dulu. Ini karena mempunyai lisensi yang khusus untuk pengadilan pajak. Harus melalui pendidikan lagi. Jadi harus ada pengetahuan tentang perpajakan. Dan itu diawasi juga ya, ada di perpajakan. Jadi kalau ada kasus-kasus pajak, nanti dulu lihat ini, advokatnya ada lisensinya apa enggak, untuk bisa masuk ke peradilan pajak. Jadi ini banyak kasus itu. Besok kalau sudah lulus itu cari lisensi untuk bisa masuk ke peradilan pajak. Ya. Harus ada pengetahuan-pengetahuan yang bidang perpajakan. Oke. Baik, Pak. Nah, ini soal peristilahan ya. Kalau Anda bicara tentang peradilan itu dan pengadilan itu beda ya. Kalau peradilan itu prosesnya. Kalau pengadilan itu badannya atau instansinya ya. Ada 3 kata kunci yang saudara-saudara harus pahami. Bahwa ketika kita ke pengadilan, apa yang kita harapkan dari pengadilan? Tentu tugas dari pengadilan. Tugas pengadilan itu 3 kata kuncinya itu memeriksa, mengadili, memutuskan. Memeriksa. Jadi melalui pemeriksaan inilah kita sebagai advokat itu berperan betul dengan mengajukan bukti-bukti ya. Karena yang akan dinilai oleh hakim untuk kemudian memutuskan itu adalah fakta yang terbukti di persidangan. Itu jadi kita ke sana apa? Ya akan diperiksa, diadili dan diputus. Itu kata kuncinya. Ketika kita masuk sebagai suatu proses. Terus, Pak. Terus saja. Nah, ini kalau saudara-saudara memahami tentang sistem peradilan Indonesia, ini banyak peraturan. Tapi peraturan yang pokok sekali itu adalah undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman. Yang terbaru itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Kalau itu dikatakan mengganti berarti yang nomor 4 tahun 2004 itu sudah tidak berlaku. Hati-hati membaca kalimatnya, judul suatu undang-undang. Dan itu berbeda ketika kita membaca Undang-Undang Mahkamah Agung. Karena di situ ada kata-kata perubahan. Kalau ada kata-kata perubahan berarti yang lama, nomor 14 tahun 1985, itu masih ada pasal-pasal yang masih berlaku. Ya, kalau yang atas itu sama sekali sudah diganti. Ya, kemudian Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi ini belum diganti ya, memang itu suatu badan baru ya, suatu mahkamah baru di Indonesia. Itu nomor 24 tahun 2003. Kemudian peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan peradilan tadi. Ada undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum, ada undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama. Terus, Mbak.
peradilan tata usaha negara itu ya. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer ini masih tahun 1997 ya. Masih lama, belum terjadi suatu perubahan. Baik. Nah, yang yang perlu disampaikan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian di badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, tadi sudah saya sampaikan ada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi kalau kita lihat tugasnya, tugas pasti itu adalah di tingkat kasasi ya, putusan yang diberikan pada tingkat terakhir ya, oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan. Ya, menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya, jadi judicial review, ya Mahkamah Agung. Kalau MK constitutional review, karena menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Ya, batu ujiannya itu undang-undang dasar kalau di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Agung karena yang diuji adalah di bawah undang-undang, maka diuji dengan undang-undang. Ya, kemarin itu kan ada kasus yang kemudian badan legislasi di DPR tidak batal untuk mengubah undang-undang pilkada. Waktu itu diajukan, yang diuji di Mahkamah Agung itu peraturan KPU. Nah, peraturan KPU waktu itu mengapa masuk ke Mahkamah Agung? Karena KPU itu posisinya berada di bawah Undang-Undang Pilkada. Diputuskan ada perubahan tentang apa? Umur ya. Tapi kemudian di sisi lain ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya yang diuji. Ternyata Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak perlu ditafsirkan, yaitu. Ya, kemudian Badan Legislasi itu menggunakan pedoman yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Jadi kelihatannya apa ya? Dunia hukum kita ini dihadapkan pada dunia politik. Ya, kalau dunia hukum dihadapkan pada dunia politik, hukum pasti kalah, udah kalah. Kepentingan politik, Bang. Itu yang sangat membahayakan. Kalau hukum itu kan kita bicara tentang kepastian hukum, udah. Kepastian hukum. Ini loh hukumnya, udah. Tapi kalau sudah politik, ya udah. Kepentingan politik. Kalau sudah kepentingan politik kan, ya apa yang dimaui itulah yang dikedepankan. Selanjut aja. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu ya, itu ada apa mengadili tingkat pertama terakhir keputusan yang bersifat final, ya, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu tadi sudah saya sampaikan. Ya. Oke, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik. Pernah ada partai politik yang dibubarkan dalam sejarah ketika ada Mahkamah Konstitusi. Pernah. Diputus loh ya. Waktu sudah ada Mahkamah Konstitusi.
dibubarkan. Ya, orang kadang-kadang apa ya, partai politik itu ngapain sih? Bikin susah. Ya, betul, bikin susah. Tapi kalau di negara demokrasi itu salah satu tiang demokrasi itu adalah partai politik, nggak bisa. Nggak bisa dibuka, nggak bisa. Harus ada partai politik. Cuman apakah partai politik itu bisa diseret sebagai nah ini nanti dari advokat nanti bisa dipikirkan. Bisa enggak partai politik itu diadili karena melakukan korupsi? Ya. Karena selama ini penyelesaiannya penyelesaian politik. Ketika ada menteri yang korupsi dan menteri ini adalah bagian dari partai politik, nggak mungkin dana itu mengalir ke partai politik. Artinya apa? Pencucian uang. Ini nggak bisa. Nggak mungkin, mesti ditutupi udah. Sekarang apakah bisa partai politik itu? Itu badan hukum loh, itu terdaftar. Kan kejahatan korporasi itu kan ada. Badan hukum. Korporasi itu kan konsepnya pidana, tapi kalau pidana itu perdata itu badan hukum. Nggak bisa pasti nggak mungkin lah kadernya apa seorang menteri, seorang apa anggota dewan ya nggak mungkin uang itu nggak mengalir ke sana, nggak mungkin. Ya, di politik itu bukan rahasia lagi. Kamu saya taruh di sini ya, jangan lupa partaimu. Ya. Kemarin ada yang teriak-teriak BUMN itu nggak ada gunanya. BUMN itu nguras duitnya rakyat. Nggak perlu ada menteri BUMN. Ini kenyataan. Begitu ada partai yang menang, yang apa? Yang ada apa? Ada kontribusi kepada partai, taruh komisaris ini, komisaris ini. Terus komisaris itu kerjanya apa? Ya, ya itulah hukum ya. Jangan nanti jadi advokat, jangan terbawa itulah. Oke. Nah, komisi yudisial ini istilah komisi itu hanya dua yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Komisi yudisial sama komisi pemilihan umum. Itu aja. Nah, ini karena terkait dengan apa kekuasaan kehakiman, ya. Apa? Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluar martabat serta perilaku hakim. Ini bersifat mandiri, ya, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Ya, pertanggungjawabannya kemana? Ke publik. Publik itu apa? DPR, karena DPR itu mewakili publik. Ya, ada laporan tahunan, kemudian membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Nah, ini tadi dikatakan menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ya, ini sangat perlu karena
hakim itu sebenarnya diawasi oleh Komisi Yudisial juga. Meskipun juga di Mahkamah Agung itu ada ketua muda bidang pengawasan. Dan ada kode etik ya, ada pedoman perilaku hakim yang itu harus ditaati oleh semua hakim. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap itu, maka Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial akan memeriksa, Dan sekali lagi hasil pemeriksaannya ya harus diberikan ke Mahkamah Agung karena secara administrasi itu hakim itu kan ikut di bawah Mahkamah Agung. Tidak bisa mempunyai kewenangan Komisi Yudisial kemudian bisa membuktikan lalu Komisi Yudisial menyatakan ini hakim ini dipecat aja, nggak bisa. Jadi harus mengusul, jadi tergantung dari Mahkamah Agung. Ini banyak sekali advokat-advokat yang merasa bahwa kita itu kan kadang-kadang advokat itu dihadapkan pada situasi di mana putusan hakim itu tidak berkualitas. Ya, banyak sekali. Ketika advokat itu mengajukan alat bukti, tapi ada alat bukti ketika putusan itu disembunyikan. Bisa jadi begitu. Nah itu kan tidak kualitas. Itu bisa saja kita membuat laporan ke Komisi Yudisial. Jadi banyak hal yang memang kadang-kadang di dalam praktek kita itu hakim tidak cermat ya untuk melihat. Padahal putusan hakim itu adalah berdasarkan keyakinan alat bukti dan fakta yang ada di persidangan. Advokatnya mencari alat bukti nggak mudah itu ya, tapi kemudian ya disembunyikan. Ya, saya berharap semuanya ini nanti jadi advokat putih ya. Betul-betul membela ya. Tapi kalau apa nyebrang itu kan kesulitan nyebrang, kalau sudah ada kesulitan nyebrang, kalau sudah airnya kena dia lalu terbawa arus. Itu. Jangan sampai terbawa arus. Saya ketemu senior saya gitu, saya sudah pensiun jadi jaksa, Dek, awakmu ku enak jadi dosen itu enggak ono kepikiran. Lu kenapa? Aku jadi jaksa itu lek gak katut ngono ya gak uman. Ya, ketemu jadi apa? Wakil ketua pengadilan ya. Lu gak terus nonanggone ketua. Sik relen sik. Lu kenapa leren? Ya nabung sik. Ya gitu. Itu kan bahaya kan. Jadi meskipun secara lini sekarang kan kalau dulu kan nggak ada PPATK kan, kalau sekarang udah kelihatan di mana. Kalau dulu kan nggak ada itu ya pakai transfer gampang, tapi sekarang sudah hati-hati. Tapi ya apes ya. Kalau hujan tidak merata, informasi ini loh ada apa transaksi ya, karena hujannya tidak merata. Hujan tidak merata ya gitu, mesti bocor. Ya, karena salurannya banyak di situ saja, nggak merata, ya jadi bocor. Terus Mbak. Ya, terus ini ya, ini penegasan di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 2011 itu ada pemantauan dan pengawasan. Ya, pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Teman saya pernah diawasi
diajak yang sedang sidang ini diajak makan gitu loh. Padahal nggak bicara soal apa? Soal kasus ya, pertemanan biasa. Ya kena. Meskipun tidak sampai dipecat, tapi jadi hakim non yudisial tanpa palu. Oh, ada hakim tanpa palu. Jadi masuk di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, apa? Bantu hakim-hakim majelis hakim itu untuk membuat putusan. Itu namanya hakim tanpa palu. Nah, sudah di kotak gitu, hakim tanpa palu. Non yudisial. Jadi enggak apa jabatan hakimnya dinonaktifkan. Jadi bisa jadi ada hakim yang nggak bersidang, tapi justru jadi pemikir, bantu majelis untuk apa membuat keputusan. Tapi anehnya pengadilan negeri kita itu loh ya, pasti amarnya itu menguatkan putusan pengadilan negeri. Padahal dia itu kan judek faksi sebenarnya. Jadi memeriksa fakta. Mestinya dia di persidangan. Jadi judek faksi itu tingkat pertama dan tingkat banding. Harus dibuka dengan persidangan. Untuk kasus perdata. Melakukan verifikasi, klarifikasi, investigasi, laporan dugaan. Ya, ini bisa dilaporan dugaan ya, secara tertutup. Ya, tertutup. Jadi ya kalau tertutup itu kan beda dengan yang terbuka ya. Jadi tertutup. Terus memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian mengambil langkah hukum dan atau langkah terhadap orang-orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Nah ini. Hati-hati advokat itu. Jangan sampai, kan ada contempt of court. Ya. Contempt of court itu ya waktu sidang kemudian apa ya menghina begitu bisa dilakukan. Ini menjaga. Jadi istilahnya hakim juga dilindungi terhadap apa? Terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi dia menerima laporan dari hakim, mungkin langkah-langkah hukumnya yang nanti dilakukan oleh Komisi Yudisial. Terus Mbak. Terus saja. Terus. Nah ini peradilan umum, saya kira saya tidak terlalu banyak karena Anda semua tentu tahu ya, lingkungan peradilan umum itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ya, tingkat pertama dan tingkat banding. Ada beberapa undang-undang di mana perkara itu tidak melewati banding. Misalnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan niaga. Kompetensi absolut yang dimiliki oleh pengadilan niaga itu adalah untuk kasus-kasus kepahilitan dan pelanggaran terhadap apa? Hak atas kekayaan intelektual. Itu kalau tidak puas langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi kalau tidak puas atas putusan hakim pengadilan niaga, itu langsung ke Mahkamah Agung. Ya, memang undang-undangnya begitu. Undang-undang pengadilan niaga. Langsung, jadi tidak melalui pengadilan tinggi.
Ada juga perkara-perkara yang terkait misalnya sengketa konsumen. Kalau misalnya sengketa konsumen itu diselesaikan non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diselesaikan secara arbitrase, cara penyelesaian arbitrase, kalau tidak pas bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Itu keberatan istilahnya. Kalau kemudian keberatan itu sudah diputus oleh pengadilan negeri, tidak puas, tidak langsung banding ke pengadilan tinggi, tidak. Tapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Kemudian persaingan sehat juga gitu. Persaingan tidak sehat, ya apa itu? Anti monopoli. Undang-undang yang berkaitan dengan persaingan tidak sehat. Itu juga itu. Ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPP. Diputus. Ya. Kalau nggak puas, baru ke keberatan ke pengadilan negeri. Tapi kalau diputus pengadilan negeri, nggak puas, tidak banding, tapi langsung ke kasasi. Ya. Jadi itu yang kompetensi absolutnya ada di situ. Baik, langsung. Nah ini pengadilan khusus itu apa dasarnya? Ya. Undang-Undang nomor 8, pasal 8, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Umum menyebutkan di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Diatur dengan undang. Jadi peradilan khusus itu tadi semuanya harus dalam bentuk undang-undang. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc. Nah ini hakim ad hoc ini. Kalau pengadilan negeri semuanya karier, tapi kalau hakim ad hoc dimungkinkan. Ya. Kita punya dosen yang sekarang ini menjadi hakim ad hoc tipikor tinggi, pengadilan tipikor tinggi. Ya, itu di Gorontalo. Karena kesempatan untuk bisa ikut tes ya, ikut rekrutmen tes kemudian diterima sana. Pak Suhandi. Nah, untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ada jangka waktunya ya. Jadi pensiunnya itu jangka waktu pengangkatan kalau sudah habis dites lagi. Kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun kemudian dites lagi 2 kali ya. Setelah itu tidak boleh lagi. Kalau misalnya di tingkat pertama boleh, tapi untuk rekrutmen yang tingkat pengadilan. Nah, syarat-syaratnya tentu ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Langsung, Pak. Ya, peradilan anak. Jadi peradilan anak ini memang ada sistem peradilan pidana anak, ya, undang-undangnya nomor 11 tahun 2012. Jadi di situ ada penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak LPKA. Ya, kemudian di situ ada di undang-undang itu, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, itu ada pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Jadi keadilan restoratif dan diversi itu maksudnya menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Jadi menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Ya, masih banyak kan anak-anak yang melakukan
perbuatan pidana atau tidak pidana, kategorinya anak, dan tentu perlakuannya tidak sama dengan orang dewasa. Ya, itu kasus yang anaknya pajak itu apa? Siapa itu? Nah, itu kan pacarnya itu kan masih di bawah umur kan. Nah, itu peradilannya peradilan anak. Yang perempuan itu. Karena belum berusia 15 tahun waktu itu. Terus, nah, mengenai diversi tadi, restoratif dan diversi, itu secara lengkap Anda bisa melihat di peraturan Mahkamah Agung nomor berapa itu, Mbak? Nomor 4 tahun 2014. Apa itu yang dimaksud dan bagaimana penanganan kalau anak-anak itu terlibat di dalam suatu perbuatan pidana. Ini apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Keadilan merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Jadi konsepnya bukan atas dasar pembalasan. Ya, kita memperlakukan anak, ya, tindak pidana yang dilakukan anak itu tidak menggunakan konsep pembalasan. Jadi ini proses di luar peradilan pidana. Ya. Jadi ada perbedaan perlakuan. Terus. Nah, yang penting di sini di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Ya. Kemudian keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Ya. Pelaku sebagai pelaku, jadi anak yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, kemudian bisa juga menjadi korban, anak itu menjadi korban. Jadi bisa saja pelaku dan korbannya itu anak. Ya. Tapi bisa saja sebagai saksi. Ya, jadi bisa pelaku, ya, keterlibatan anak dalam tindak pidana bisa sebagai pelaku, sebagai korban, sebagai saksi. Ya, kalau saksi kan ya kasihan ya menjadi saksi itu kan. Ya, traumatis nanti. Ya, jadi apa sanksi yang diberikan bagi pelaku pidana anak itu? Ada 2. Ada yang berupa tindakan, ada yang berupa pidana. Kapan bisa dilakukan tindakan? Kalau pelaku tindak pidana itu berumur di bawah 14 tahun. 14 tahun itu sekolah kelas berapa ya? SMP ya. Ya, kelas 2 ya, SMP. Jadi itu tindakan. Tapi kalau pidana itu mereka yang berumur 18 tahun ke atas, 15 tahun ke atas sampai 18. Itu dikenakan pidana. Tapi pidananya gimana? Ya, beda karena sanksi pidananya itu harus sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Ya, ada pidana pokok, yaitu ada pidana peringatan, pidana dengan syarat, bentuk pembinaan, kemudian pelatihan kerja, yaitu beda. Ada penjara, ya ini ya harus dipertimbangkan betul oleh hakim. Penjaranya kan penjara anak kan ya, bukan tidak dicampur dengan pidana orang dewasa. Ada itu penjara anak. Ya, kalau tindakan, sanksi tindakan itu mengembalikan orang tua, menyerahkan pada seseorang, maksudnya apa? Untuk dibina gitu ya. Kemudian ada perawatan,
mengikuti pendidikan formal ya. Jadi ada perbedaan terhadap konsekuensi kalau tindak pidana dilakukan di bawah umur, dibedakan ada tindakan dan pidana. Terus belum berusia 12 tahun ya, melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Ya, tindakannya apa? Ya, kalau penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan. Itu pasal 21 Undang-Undang SPPA. Menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, mengikutkan program pendidikan, ya, paling lama 6 bulan. Itu yang ada kalau itu 12 tahun ke bawah. Terus. Nah ini Perma tadi, Perma nomor 4 tahun 2014. Jadi penyelesaian perkaranya tentu ya harus ada perdamaian, diselesaikan di luar proses peradilan, dan jangan sampai terjadi suatu perampasan kemerdekaan, dan mendorong masyarakat berpartisipasi dan rasa tanggung jawab pada anak. Nah, itu kalau berumur 12 tahun tetapi belum 18 ya, atau telah 12 tahun meskipun pernah kawin, ada umur 12 kawin. Itu. Tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, itu ada tahapan yang disebut dengan musyawarah diversi. Ada fasilitator yang memfasilitasi dan itu ditunjuk oleh ketua pengadilan. Ya, prosesnya ya ini, prosesnya pemeriksaannya didengar keterangannya, kemudian untuk menyampaikan hal-hal ya orang tua itu didengar, ya. Kemudian korban apakah ada bentuk penyesalan dan sebagainya, terus saja. Nah, kemudian pengadilan niaga terus saja. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, ini adalah untuk perkara-perkara tentang kepahilitan dan PKPU. Ya. Kemudian tentang hak kekayaan intelektual. Banyak kan kekayaan intelektual itu ya. Undang-undangnya juga banyak yang mengatur. Umumnya yang banyak itu merek ya, merek hak cipta itu, kasus-kasus itu ya. Paten itu juga. Ya. Terus nah, ini kaitannya dengan kepahilitan. Kalau nanti Anda bertemu dengan kepahilitan, maka jangan lupa untuk mencermati Undang-Undang nomor 24 tahun 2004, yaitu tentang lembaga penjamin simpanan. Karena ini terkait dengan yang dipilotkan itu adalah bank. Dipilotkan adalah bank. Terus saja. Hak asasi manusia, ya ini khusus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ya berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ikut di pengadilan negeri ya itu ya, di wilayah pengadilan negeri. Terus hak asasi berat ya, pelanggaran hak asasi yang berat. Kemudian di situ diperhatikan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia. Nah ini sudah lintas negara ya. Ya tentu ada kaitannya dengan Interpol segala ya. Jadi ya harus ada pemulangan ini ya, ke Indonesia. Ada mekanisme yang bisa jadi nanti diadili di
sini ya. Tapi prosesnya itu ada tersendiri ya. Ada proses diplomatik segala ya, ada Interpol itu. Kemudian nah, kalau pelakunya pelanggaran hak asasi manusia berat, kalau dilakukan di bawah 18 tahun pada saat terjadi kejahatan dilakukan, maka tidak diperiksa oleh pengadilan HAM. Karena ini masih anak. Ya, artinya apa? Masuk ke pengadilan anak. Ya, kalau pelakunya di bawah 18 tahun. Terus, nah ini susunan ya, ini juga ada ad hoc ya, ada 5 mesti ganjil ya. Terus tipikor. Jadi tipikor ini namanya aja korupsi, berarti tidak pidana korupsi. Pertama. Kedua, tindak pidana pencucian uang. Ya, tidak hanya korupsi, tapi tindak pidana pencucian uang. Yang tindak pidana asalnya itu berupa tindak pidana korupsi, atau bisa juga tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Ya, jadi tidak hanya di undang-undang tipikor, tapi juga di luar itu yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Terus, ya pencucian uang. Pencucian uang, jadi tidak hanya tindak pidana korupsi, tapi juga kasus-kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, itu kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terus, nah, apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang itu bisa dilihat di dalam pasal 3, 4, 5 Undang-Undang TPPU. Terus, nah ini berbagai tindak pidana asal yang itu bisa ditarik sebagai kejahatan pencucian uang itu di dalam pasal 2. Ya, yang kait dengan harta kekayaan, ya jelas korupsi, penyuapan, psikotropika. Psikotropika itu kan ya narkotika ya, tindak pidana narkotika, ya. Narkoba, ya. Penyeludupan tenaga kerja, ya. Penyeludupan migran di bidang perbankan, bidang pasar modal, penipuan dan seterusnya. Ya. Itu asal yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Terus ada terorisme tadi ya. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perorangan. Ya, itu bisa ditamakan sebagai hasil tindak pidana. Jadi tindak pidana korupsi itu bisa kita tarik apa tindak pidana asalnya. Terus, nah, kalau hubungan industrial itu memeriksa, memutus, ya di industrial itu kan ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), ya, kemudian perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi sekarang ini dalam satu perusahaan itu dimungkinkan ada dua atau lebih serikat pekerja yang ada di situ. Itu kalau terjadi perselisihan, ya masuk ke peradilan hubungan industrial. Itu. Terus, ya ini jenis apa yang dimaksud perselisihan hak, gitu ya. Ini kan tidak dipunyai hak normatifnya, ya. Kemudian kepentingan itu
tidak ada kesesuaian pendapat ya tentang syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Itu perselisihan kepentingan. Nah, kalau PHK ini tentu ya ada pengakhiran ya, pengakhiran hubungan kerja yang itu dirasa tidak sesuai ya. Misalnya pesangonnya, ini perselisihan antar serikat sekerja tadi, serikat buruh gitu ya. Apa eker-ekeran mengenai rebutan mengenai anggotanya. Enggak, ini anggotaku ini. Ya bisa jadi begitu ya. Karena kalau sudah jadi anggota kan anunya kan duit. Ada yuran-yuran itu kan masuk ke organisasi. Terus perikanan. Perikanan itu masuk di perdagangan umum. Perikanan itu tidak semua ini laut ya, ada di laut dan itu biasanya ada kementerian apa? Kelautan ya. Ya, itu di sana ada penyidik juga. Ya, penyidik juga. Di samping kepolisian, kepolisian itu Polairut ya, Polairut. Dan peradilan perikanan itu tidak di semua pengadilan negeri ya. Biasanya itu di pesisir itu ya. Pesisir. Ya, umumnya di pesisir itu. Terus ya. Nah, undang-undang perikanan ya. Jadi penyidikannya berdasarkan undang-undang perikanan. Jadi ada penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, kemudian ada TNI AL, ada itu juga terlibat, kemudian baru kepolisian. Jadi ini koordinasi lah, supaya efisien dan efektif tentu ada prosedur tetap bersama. Cuman itu ya, kalau ada penyidik TNI AL, penyidik pegawai negeri sipil perikanan, itu berwenang melakukan penyidikan di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI. Jadi zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, dasar laut, tanah di bawahnya, air di atasnya itu di luar 200 mil laut ya. Itu sudah tidak ada kepolisian, itu TNI ya, TNI Angkatan Laut. Terus, ya, kalau peradilan agama, ya peradilan agama itu ketika ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangannya itu ditambahkan yaitu perkara ekonomi syariah. Ya, sebetulnya itu ada perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Ekonomi syariah. Apa ekonomi syariah misalnya? Pernah ke bank syariah. Ya, bank syariah dan bank konvensional. Nah, kalau ada sengketa yang terkait dengan bank syariah, maksudnya di sini ke pengadilan negeri. Karena prinsip-prinsip operasionalnya kan berdasarkan syariah. Meskipun sampai hari ini saya belum paham. Prinsip syariah itu yang gimana itu belum paham. Itu ada ekonomi syariah. Itu salah satu contoh ya, ada mungkin yang lain. Prinsip syariah. Terus pengadilan tinggi agama, terus saja tingkat banding, terus di Aceh itu pengadilan syariah Aceh. Ya, orang beragama Islam di bidang perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, ekonomi syariah di Aceh dan memenang peradilan umum pidana. Ya. Ada di sana. Terus nah kalau militer ini ya prajurit ya, prajurit. Tapi ada koneksitas. Kalau dilakukan orang sipil bersama
prajurit. Ya, itu ada koneksitas. Bagaimana kalau terjadi koneksitas? Itu kita lihat aja apa kepentingan yang besar itu terletak di mana. Kalau di prajurit ya masuk ke peradilan militer, kalau enggak bisa saja ke pengadilan negeri. Tapi majelis hakimnya itu mewakili. Ya, kalau di pengadilan militer ketuanya hakim militer. Tapi ada hakim sipilnya ada masuk. Demikian juga kalau kepentingan yang terbesar itu pada pengadilan negeri, ya maka hakim militer masuk ke sana juga. Tapi bukan sebagai ketua, tapi sebagai anggota. Terus, nah ini ada pengadilan militer, dilmil, terus kebanyakan kan dibedakan antara kapten ke bawah dan mayor, ya mayor. Bentar. Nah, prajurit siswa, prajurit mobilisan, orang yang diberi pangkat tituler. Yo, apa pangkat tituler? Dedi Kobuser itu pangkatnya letnan kolonel. Lalu nanti kalau melakukan tindakan kejahatan itu masuk peradilan militer atau peradilan umum kan? Itu. Iya kan, ya persoalan nanti melakukan tindak pidana itu tituler ya. Jadi diberi pangkat ya. Tituler. Ada hakim-hakim militer yang itu dari sipil kemudian dikasih pangkat tituler. Ya, tadi sipil itu lalu dikasih pangkat tituler untuk di persidangan karena koneksitas tadi. Terus Mbak. Ini tingkatan ada peradilan militer tinggi. Ya. Terus, cuman yang sekarang ini kan kalau ada advokat itu dia mendampingi di peradilan militer itu kadang-kadang mengatakan Mas, kok nggak transparan gitu loh. Militer itu ada kecenderungan nggak transparan gitu. Tapi biasanya kalau itu kasus-kasus sudah di blow up itu nggak bisa. Makanya pers itu salah satu tiang demokrasi. Jadi partai politik, lembaga perwakilan, pers itu tiang demokrasi. Makanya kalau pers itu disumbat gitu, wah itu demokrasinya tidak berjalan. Terus saja. Terus itu utama ya, dilmil utama. Terus saja. Ada militer pertempuran. Ini dalam suatu suasana tempur ya, itu bisa saja ada prajurit yang melakukan perbuatan pidana. Ya, dan biasanya itu moving ya, berpindah-pindah, mobile. Ya. Gerakan pasukan di pertempuran. Jadi tidak alat buktinya. Jadi itu nanti diselesaikan sendiri oleh militer ya. Pengadilan militer pertempuran. Dan enak-enak menghadapi musuh ya, tembak-tembakan, lalu ada temennya yang lihat wah dompetnya kok ada duitnya diambil. Dilihat kok ada arlojinya diambil, terus lari. Tidak pidana loh itu. Tapi perang gitu ya, bukan perang-perangan. Perang gitu kemudian ada yang ngambil gitu masa terus ayo sidang ya kena tembak musuhnya. Ya paling-paling ya balikan aja. Atau mungkin bisa jadi militer ini
misalnya masuk ke desa begitu, lalu dia melakukan tindak pidana, apakah itu mencuri, atau memperkosa misalnya, kan pidana. Terus, Mbak, terus. Nah ini koneksitas. Nah ini kalau orang diperiksa di peradilan militer, hakim militer, ya pengadilan negeri diangkat menjadi perwira tituler, Kalau di pengadilan tinggi, militer tinggi, maka pakai toga, pakai pakaian sipil dan memakai toga. Terus saja. Terus. Nah, peradilan tata usaha negara. Apa yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha itu tentu adalah putusan tata usaha negara. Objek sengketanya itu. Karena ada putusan tata usaha negara. Bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Junto Nomor 9 tahun 2004, Nomor 51 tahun 2009. Ini biasanya yang bersengketa ya pihaknya adalah tata usaha negara ya, tata usaha negara. Terus. Tapi ini tata usaha negara juga membingungkan. Ya, misalnya ada satu rektor perguruan tinggi swasta yang tadi, kemudian diberhentikan, masuk ke peradilan tata usaha oleh advokatnya. Ini keputusan tata usaha negara meskipun PTS karena dia menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan tugas pendidikan tinggi itu adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dihubung-hubungkan gitu. Tapi suatu ketika di hakim yang lain di pengadilan PT UN lain dia katakan enggak gitu. Jadi itu kadang-kadang subjektif ya. Hakimnya subjektif. Turun lagi, Pak. Itu kewenangannya. Terus saja. Terus saja ini kewenangannya. PT UN tadi pengadilan pajak ya. Jadi kalau di PT UN itu ada sebelum ke PT UN itu ada penyelesaian dari instansinya. Penyelesaian dari instansinya dulu. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang PT UN itu selesaikan di instansi, ya, diselesaikan melalui instansi dan instansi itu ada tim. Kalau memang ya baru ke PT UN. Pajak tingkat pertama dan terakhir, terus apa? Kemudian ada banding ya, ini bandingnya, terus saja. Ini yang penting ini. Apa kewenangan pengadilan pajak? Tentu menyelesaikan sengketa pajak. Ya. Kemudian mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum. Ya, diawasi. Dia tugasnya pengadilan pajak mengawasi kuasa hukum. Terus ya, berwenang memeriksa dan memutus perkara atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya. Ya. Keputusan lainnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan lainnya terus. Keputusan lainnya itu yang bisa menjadi objek sengketa dalam hal gugatan adalah
pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berikan dengan pelaksanaan keputusan pajak selain yang ditetapkan di dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26, dan yang terakhir menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan pajak. Terus, nah ini tadi saya sampaikan ya, ada peradilan semu sebenarnya. Peradilan semu itu kalau itu sengketa persaingan usaha, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Acaranya itu diatur oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005. Jadi kalau Mahkamah Agung itu ada produk hukum yang bisa dikeluarkan. Ada SEMA, ada Perma. Kalau SEMA itu berlakunya internal, itu lebih ke arah bagaimana memedomani hakim. Gitu loh. Tapi kadang-kadang ya digunakan juga oleh pengacara juga, oleh advokat. Bagaimana memutus perkara itu merupakan surat edaran. Tapi kalau peraturan itu eksternal. Pengacara advokat terikat. Tapi kita tahu loh kok Mahkamah Agung kok bikin peraturan. Yang bikin peraturan itu kan mestinya legislator. Mestinya DPR. Nah, ini di dalam peraturan Mahkamah Agung, di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, sifat dari penerbitan peraturan Mahkamah Agung itu hanya yang berkaitan dengan hukum formil, hukum acara. Jadi bukan hukum material. Bukan hukum material, tapi hukum acara. Jadi kalau Anda melihat peraturan Mahkamah Agung misalnya tentang mediasi, itu acara kan? Tentang keberatan tadi ya, itu acara. Tentang gugatan perwakilan, ya, class action. Ya, tentang gugatan sederhana, ya, itu acara. Jadi tidak bicara tentang hukum material. Ya, karena memang di acara perdata itu kan kita kan masih menggunakan HIR. Di luar Jawa menggunakan RBG. Jadi kekosongan-kekosongan itu yang dilakukan dengan menerbitkan peraturan Mahkamah Agung. Jadi tidak mengatur tentang hukum material, tapi hukum formil, hukum acaranya. Jadi kalau ada yang bilang, loh kok bisa gitu, Mahkamah Agung itu membuat peraturan, ya, kan setingkat undang-undang itu. Terus, ya itu soal mengawasi perjanjian yang dilarang, penetapan harga, diskriminasi harga dan lain-lain, predatory pricing dan lain-lainnya itu yang diawasi oleh undang-undang ini, yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terus, nah ini putusan KPPU ya, terus saja. Nah ini BPSK, sengketa konsumen, yaitu 2006 ya, Perma nomor 1 tahun 2006. Terus saja. Arbitrase. Ya. Nanti ketika menghadapi suatu perdata, khususnya tentang kontrak, jangan begitu saja, wah kita gugat aja, lihat kontraknya. Lihat klausulanya. Biasanya klausula yang paling bawah itu terkait dengan choice of forum. Diselesaikan di mana. Bisa jadi ada kesepakatan sebelumnya itu diselesaikan ya. Klausula arbitrase diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase mana? Itu dicantumkan di situ. Ya, jangan kemudian harus ke pengadilan negeri, tidak.
misalnya aja di Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Di Surabaya ada BANI itu ya. Kalau di BANI itu nggak seperti pengadilan negeri, sliweran orang-orang nggak ada. Makanya lebih suka para pengusaha itu ke sana karena sifatnya kan rahasia. Nggak ada apa, pers itu nggak ada. Sudah masuk begitu. Pak Ari jadi saksi itu juga ahli itu masuk begitu. Sepi, nggak ada orang. Cuma para pihak, kalau ada saksi, kalau ada ahli, ya ahli. Dan biasanya yang bersengketa itu korporasi, corporate, ya, perusahaan. Itu dilihat, apakah ada klausula arbitrase. Ya, jangan langsung dilihat, betul itu kalau terkait dengan kontrak, ya, wan prestasi misalnya, ada wan prestasi. Atau perbuatan melanggar hukum. Perkara perdata itu biasanya yang paling pokok itu ya wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum. Bawaslu, ini kemarin kan ada pemilu, itu juga memutus, mengadili itu, karena ada sengketa pemilu. Gitu loh. Terus, ya. Itu kalau tidak tiba bisa upaya hukumnya PT-UN. PT-UN itu putusan final dan mengikat. Ya, kalau ini kan ada fungsi-fungsi lembaga yang itu berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ada tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan itu kepolisian. Ya. Terus saja. Kepolisian itu berarti ya hukum acara pidana ya, ada kejaksaan. Ya. Korupsi itu bisa ke kejaksaan dan bisa juga ke KPK. Ya. Terus saja. Ya, KPK, kemudian PPATK itu juga berkontribusi juga terhadap penegakan hukum ketika kemudian bisa menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan korupsi ya. Terus PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil ya. Terus saja. Nah, penuntutan itu kejaksaan, bisa KPK ya. Terus ya kalau pelaksanaan putusan itu kalau perkara pidana ya kejaksaan, juga KPK juga, kemudian kalau terkait dengan kepailitan itu kurator kepailitan. Ini jadi kurator itu bikin kaya ini. Jadi kalau ya jadi ya iya tergantung objeknya. Bikin kaya, makanya semua teman-teman advokat itu cari lisensi ini kurator. Meskipun biayanya mahal. Lalu kadang kalau sudah jadi kurator bingung nanti. Ini kok banyak kuratornya sudah. Bagaimana cari klien. Mbak, ya. Sampai jam berapa? Ya. Terus kan ada tanya jawab. Arbiter, mediator, berapa? Terus saja nanti. Terus saja. Selesai. Nah, ini prinsip-prinsipnya ya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kalau ada di lembaga peradilan, itu biasanya ada di, kita lihat di pasal 2, pasal 17, Undang-Undang nomor 48, nomor 29 tentang kekuasaan kehakiman. Ini memang prinsip-prinsip ini harus kita pedomani agar ada kepastian hukumnya. Dan itu bisa kita kelompokkan
ada lembaga peradilan, terus ya hakim, pengadilan, subjek hukum, dan putusan. Misalnya saja lembaga peradilan, di situ ada misalnya, nah ini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Putusan pengadilan pasti di situ ya. Itu mempunyai titel eksekutorial. Tapi ada yang kurang cermat, ada loh putusan yang nggak ada itunya. Nggak bisa itu dieksekusi. Gimana mengeksekusinya? Irah-irah itu harus ada. Kemudian hukum dan keadilan diatur undang-undang, jadi peradilan itu di seluruh wilayah negara itu diatur oleh undang-undang. Tadi ada undang-undangnya kan, undang-undang peradilan umum, undang-undang peradilan agama, undang-undang peradilan tata usaha itu oleh undang-undang. Kemudian termasuk yang khusus ya, itu juga diatur oleh undang-undang. Terus sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setuju nggak biaya ringan? Nggak punya duit nanti biaya ringan. Biaya ringan. Itu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya. Sederhana apa? Sederhana. Nanti ada ekord ya, ada materi ekord. Meskipun ada ekord nanti kalau pembuktian ya masih bawa. Ya, pernah mendampingi itu, wah banyak iya Pak. Pakai apa? Bukan troli, koper. Koper bukan kecil tapi besar gitu. Nah, gini ekord ini mestinya kan semuanya kan disekat dan dimasukkan. Soalnya males buka gitu ya. Ya, bisa dibuka kan itu kan. Di sistem itu kan bisa dibuka. Bisa diteliti. Tapi memang kalau pengadilan, hakim pengadilan negeri kita ini di Surabaya itu memang kasihan ya kalau saya lihat itu. Sehari itu berapa kasus yang harus dihadapi. Antri, padahal ruang pengadilannya itu ada yang segini loh ini kecil gitu ya. Di Sari itu ya, yang dekatnya masjid itu kan kecil gitu. Di Sari kecil ya. Di luar panas gitu ya. Ya. Saya kalau ngantri ya di dalam yang untuk itu administrasi itu penerimaan. Iya, adem. Ayo. Ya, kalau hakim menjaga kemandirian jelas, kemudian campur tangan enggak boleh. Nah, ini hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim itu kan dilarang menolak memeriksa suatu perkara ketika ketentuannya peraturannya tidak jelas gitu, dilarang karena jus curia novit. Jadi hakim itu dianggap tahu hukum. Jadi dia harus menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Terus ini integritas, keberadilan yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum. Ya. Saya ini lebih suka kalau ada hakim ad hoc ya, itu menguasai seperti hubungan industrial misalnya, ada hakim ad hoc. Jadi dia itu menguasai betul ya terhadap apa kasus-kasus yang terkait dengan hubungan industrial. Demikian juga kalau terkait dengan hak kekayaan intelektual, harus tahu betul. Kalau hak intelektual itu tidak harus hukum hakimnya. Mereka yang menguasai paten ya, paten itu kan hasil dari teknologi ya.
Yang bisa dipatenkan itu adalah hasil dari teknologi. Itu bisa saja insinyur-insinyur yang di bidangnya itu bisa mengatakan, kan dia harus bisa, kan sekarang kan main ahli semua, ahli didatangkan. Kan itu bayar. Kan tidak murah kan. Jadi kalau menguasai itu, tipikor misalnya. Tipikor ya mestinya ya harus ada bidang-bidang misalnya keuangan ya. Dianggap bahwa ini sebenarnya aliran-aliran itu bisa tahu begitu, aliran-aliran keuangan. Hakim dan hakim ini wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, ini kan diawasi tadi oleh komisi yudisial. Dari hakim terus memperhatikan sifat baik dan jahat terdakwa. Jadi apa dalam putusan pidana misalnya ada yang meringankan gitu ya, ada yang memberatkan gitu ya. Karena dalam pemeriksaan bulat begitu ya, maka ini yang memberatkan. Yang meringankan karena tidak pernah dihukum, tidak pernah terlibat dalam kasus ya, pidana. Itu pasti ada pertimbangan dalam putusan hakim. Nah ini kalau ada hubungan keluarga, ya itu wajib ya, wajib untuk mengundurkan diri hakim itu. Itu prinsipnya. Ya. Kemudian terakhir ini pengadilan ya, non diskriminatif ya. Yaitu tadi sudah ius curiae novit. Saya kira itu mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Ari. Demikian pemaparan materi dari Prof. Ari. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Ayo silahkan, nggak bayar kok. Nanti kalau Anda jadi advokat, tanya malah ditarik. Jadi nggak ada tarifnya plus itu kan. Kalau orang beli apa itu 5 juta rupiah plus di sini nggak ada plus-plusnya. Silakan. Silakan. Mau menanyakan masalah pengadilan pajak. Itu saat ini sepertinya masih berdiri di dua kaki di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehakiman, sehingga syarat untuk beracara di pengadilan pajak itu diatur tertentu dan tidak bisa dilakukan oleh advokat. Nah, pertanyaannya, sepertinya ke depan ini mau ditarik di Menteri Kehakiman. Nah, kalau sudah ditarik di Menteri Kehakiman, berarti apakah nanti yang beracara di pengadilan pajak ini wajib punya sertifikasi seorang advokat atau bagaimana? Terima kasih. Pak. Saya Arif Gastri, Pak Arif, Prof. Ali. Ya. Jadi memang posisinya memang kalau kita lihat strukturnya itu memang di Mahkamah Agung itu sudah ada hakim agung pajak, itu ada. Tapi persoalannya kan sebenarnya adalah peradilan pajak itu kan tindak lanjut ketika wajib pajak itu keberatan.
Nah, keberatannya itu diberikan ke Ditjen Pajak. Ya, kalau masih keberatan terhadap itu dan masih dari putusan Ditjen Pajak tidak puas, maka masuk ke pengadilan. Jadi sebenarnya yang kakinya itu ke Direktorat Jenderal Pajak itu karena memang prosesnya itu harus dilalui melalui keberatan dulu. Gitu loh. Tapi memang undang-undang itu mensyaratkan memang tidak sekedar secara profesional, tidak sekedar pemahaman tentang hukum ataupun juga mungkin hukum pajak ya, tapi juga terkait dengan bagaimana kalau misalnya terjadi sengketa yang terkait dengan restitusi, kelebihan ya, kelebihan bayar pajak. Berarti kan pengacara ini mau tidak mau kan harus bisa melakukan perhitungan-perhitungan bahwa dengan ini ya meskipun memang bisa saja pengacara ini menggandeng konsultan pajak untuk bisa melihat bahwa sebenarnya ini ada kelebihan gitu. Dan kemudian disengketakan dan bisa jadi fiskus petugas pajaknya tidak beranjak memang sekian, nah itu kan tidak puas terhadap wajib pajak untuk minta restitusi. Saya pikir karena memang karakteristiknya, ya karena memang kasus perpajakan itu juga rumit ya terkait dengan hitung-hitungan pajak kan ketidakpuasan itu biasanya kan karena hitung pajak yang nggak sesuai dengan misalnya saja di perusahaan-perusahaan besar ya kalau perorangan sih nggak terlalu tapi kalau perusahaan besar itu tentu dia juga mempunyai konsultan pajak dan nggak sesuai kan dengan hitung-hitungannya dan tentu yang maju itu juga ya harus kuasa hukumnya ya harus menguasai hal itu. Tapi kalau memang ke depan itu memang karakteristiknya beda, Pak. Karakteristiknya. Jadi dari dilihat objek perkaranya itu memang harus tahu terhadap perhitungan-perhitungan pajak. Tapi saya nggak tahu lah nanti di kemudian hari lalu kemudian harus cukup ya kita ini kan semuanya kita andalkan kepada konsultan pajaknya. Saya nggak tahu. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang lain? Baik, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan bisa mengangkat tangannya. Sepertinya sudah cukup, Prof. Ari. Oh, ada. Assalamualaikum Bapak, nama saya Hendro. Izin bertanya, apakah di Mahkamah Agung juga ada semacam kayak reward sama punishment untuk apa menindak hakim-hakim yang tanda kutip nakal gitu Pak, sama memberi kayak reward buat hakim yang berprestasi mungkin. Sekian dari saya Pak, pertanyaan. Itu persoalan internal di sana. Tapi yang jelas struktur di pimpinan Mahkamah Agung itu memang ada ketua muda bidang pengawasan. Dan itu memang mempunyai tugas untuk mengawasi. Tapi kalau soal reward itu, ya itu kan kinerja kan. Ya kalau kinerjanya jelek dan bisa dibuktikan melalui pengawasan itu bisa jadi secara kepegawaian itu bisa jadi dipindah ya. Bisa saja dipindah dan kepegawaian kan bisa saja aturan kepegawaian bisa diturunkan pangkatnya bisa. Tapi kalau itu punishment ya. Kalau reward itu bisa saja dia promosi kan. Promosi karena itu ada mekanisme penilaian kinerja. Jadi kalau mereka bagus begitu kinerjanya bagus ya. Tapi
biasanya ya hakim itu ada yang narik. Yang narik artinya kalau dulunya itu jadi hakim di Manokwari sana ya, sudah bagus. Tapi kalau tidak ada yang narik, tidak ada promotornya, itu sangat sulit. Sangat sulit. Harus ada promotornya. Jadi kalau misalnya dulu pernah tahu anak ini di sana, kemudian misalnya ketuanya, kemudian bisa jadi promotornya, itu barangkali itu. Tapi kenyataannya memang tidak bisa berjalan mulus ya. Reward itu tidak bisa berjalan mulus gitu. Ya, banyak yang masih di luar Jawa, asalnya Jawa ya, masih di luar Jawa aja. Tapi saya kira itu putusan internal lah. Ya, kita tidak bisa. Tapi menurut persepsi saya, pandangan saya itu masih juga ada ketemu beberapa kolega itu kadang-kadang ada yang masih jauh untuk bisa masuk ke Jawa misalnya, atau masuk ke kota-kota besar misalnya, masih. Karena kalau saya misalnya di Kalimantan, misalnya kalau di Balikpapan, itu memang sepi gitu loh. Ya, orang yang beracara itu sepi sekali ya. Saya nggak tahu apakah di Samarinda. Kalau Kalimantan Timur itu kan ibu kotanya kan Samarinda kan. Tapi yang ramai itu Balikpapan, karena Balikpapan itu kan pantai kan. Jadi di Balikpapan itu sepi ya, beberapa kali ke sana itu sepi, nggak terlalu. Ya, mungkin cita-cita kalau berasal dari Jawa itu misalnya nanti kalau sudah akhir-akhir itu, tapi dia dapatnya biasanya mau pensiun gitu ya, pensiun ke Jawa, pensiun aslinya ke Jawa. Tapi itu perkara internal, Mas, nggak bisa kita. Tapi kadang-kadang ada yang tersendat karirnya ya, tapi ada yang mulus gitu ya, karena dapat reward. Yang tersendat barangkali juga terkait karena kejegal karena apa? Karena perbuatannya yang tidak baik gitu. Itu bisa saja terjadi. Saya kira itu ya. Saya tidak bisa secara pasti ini loh reward dan ini adalah punishment. Saya itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Ari atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan jawaban dari pertanyaan para peserta. Baik, para peserta PKPA Angkatan 20 pada siang hari ini pemaparan materi dari Prof. Ari mengenai materi sistem peradilan di Indonesia telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Roro Dewi, selaku moderator pamit undur diri, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi foto bersama. Ya, bisa maju ke depan untuk foto bersama.